Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku ingat hari itu. Hari ketika keluargaku berkata bahwa aku akan menikah. Bukan karena aku sedang jatuh cinta, bukan juga karena aku punya pilihan, tapi karena ibuku yang sedang sakit parah, dan kami tak punya uang untuk membayar pengobatan. Namaku Alia, seorang perempuan sederhana dari desa kecil di pinggiran kota. Ayahku sudah lama meninggal, dan aku hanya tinggal berdua dengan ibu di sebuah rumah kayu reot yang nyaris rubuh jika angin datang terlalu kencang. Untuk makan sehari-hari saja, kadang kami hanya bisa mengandalkan nasi dan garam. Tapi aku tak pernah mengeluh, karena aku tahu, ibuku sudah berjuang mati-matian membesarkanku sendirian. Sampai pada suatu hari, datanglah seorang tamu ke rumah kami. Pria tua berwajah keras dan berjas mahal. Dia adalah Pak Herman, pengusaha kaya di desa kami. Orang-orang menyebut keluarganya sebagai penguasa tanah dan pemilik hampir semua toko. Dia datang tidak sendiri. Di belakangnya berdiri seorang pria muda dengan tatapan tajam dan dagu terangkat. Anak laki-lakinya, Reza. Alia, kamu tahu, ibumu punya utang besar pada kami. Tapi kami bukan orang jahat. Kami beri pilihan, kata Pak Herman dengan nada sok dermawan. Kamu bisa melunasinya dengan menikah dengan anak saya. Aku terdiam. Dunia rasanya membeku. Ibu menggenggam tanganku erat-erat. Tangan itu gemetar, dingin, dan penuh luka kerja keras. Bu, ini maksudnya apa? Ibu menangis. Tapi hanya sebentar. Setelah itu, dia mencoba tersenyum. Senyum yang kupahami sebagai permintaan maaf dan permohonan pengorbanan. Kalau kamu menikah, utang lunas, dan kamu akan hidup enak. Tak perlu lagi makan nasi garam, lanjut Pak Herman. Aku tidak buta. Aku tahu ini bukan lamaran. Ini barter. Mereka tidak benar-benar menginginkanku. Mereka hanya ingin mencuci nama, atau menyelamatkan sesuatu. Tapi apa aku punya pilihan? Beberapa hari kemudian, aku menikah dengan Reza. Bukan di gedung mewah atau hotel bintang 5. Tapi di halaman rumah mereka yang besar, dengan pesta kecil yang diatur seadanya. Aku hanya mengenakan kebaya lama warisan ibu. Reza bahkan tak pernah menatap mataku. Dia hanya berdiri di sampingku seperti patung. Dingin, beku, dan sangat asing. Sejak saat itu, aku tinggal di rumah mereka. Rumah megah 2 lantai dengan pilar tinggi dan taman depan seluas lapangan bola. Tapi di sana, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan menantu, bukan istri, dan bahkan bukan tamu. Aku seperti bayangan yang hidup di antara lantai dan dinding. Jangan sentuh apapun di ruang tamu. Dan jangan masuk ke dapur. Itu urusan asisten rumah tangga, kata ibu mertuaku suatu pagi. Kalau kamu mau bantu, bersihkan halaman belakang saja. Itu tempat yang cocok untukmu. Reza pun tak pernah memperlakukanku seperti istrinya. Kami tidak tidur sekamar. Tidak pernah sarapan bersama. Dan dia selalu pergi pagi-pagi buta, pulang tengah malam, tanpa sepatah kata pun. Aku tak menangis. Tidak setiap hari. Tapi di dalam hati, aku mulai bertanya, apakah ini hidup yang kupilih? Apakah ini yang disebut istri? Malam-malam kulewati di sudut kamar kecil tanpa jendela, di belakang dapur. Hanya ada kasur tipis dan lemari usang. Tapi di sanalah aku bisa menangis tanpa suara, agar tak ada yang mendengar. Hari-hari berlalu. Aku belajar membaca wajah orang. Bagaimana senyum ibu mertua selalu diiringi sindiran. Bagaimana Reza bisa mengabaikanku bahkan ketika kami duduk dalam ruangan yang sama. Dan bagaimana para tamu yang datang selalu bertanya, "Itu siapa?" "Pembantu baru." Aku ingin pulang. Tapi kemana? Rumahku sudah dijual untuk bayar utang. Ibuku masih sakit. Dan aku terlalu miskin untuk memilih jalan keluar. Sampai suatu malam,
Aku melihat Reza di teras belakang, berbicara di telepon. Iya, tenang aja. Setelah bisnis ini stabil, aku ceraikan dia. Lagian siapa juga yang mau perempuan miskin kayak dia? Hahaha. Aku berdiri di balik pintu. Napasku tercekat. Suaranya menusuk seperti pisau. Mataku panas. Tapi aku tak menangis. Malam itu, aku kembali ke kamar. Aku duduk di kasur dan menatap langit-langit. Lama sekali. Lalu, aku membuka laci kecil di bawah tempat tidur. Di sana ada kalung tua milik ayah. Emasnya sudah kusam. Tapi itu satu-satunya harta yang kupunya. Dan malam itu pula, aku mengambil keputusan. Jika dunia memaksaku tunduk karena aku miskin, maka aku akan berdiri dan melawan. Tapi aku tak akan berteriak. Aku akan diam. Diam dan bangkit. Aku akan buktikan bahwa perempuan miskin ini bisa lebih dari sekadar alat barter. Tapi aku tahu, jalanku tidak akan mudah. Dan mungkin, aku harus mulai semuanya dari nol. Sendirian. Kata itu terus menggaung di kepalaku. Malam itu, di dalam kamar sempit yang hanya cukup untuk tidur dan menangis, aku tahu hidupku tak lagi bisa bergantung pada siapapun. Bahkan pada suami sendiri pun tidak. Besok paginya, aku menatap wajahku di cermin kecil retak yang tergantung di belakang pintu. Ada lingkaran hitam di bawah mataku. Ada kekecewaan dalam sorot mataku. Tapi yang paling jelas kulihat adalah kekuatan yang belum pernah muncul sebelumnya. Aku tak bisa pergi. Belum. Tapi aku bisa mulai membuat ruangku sendiri. Diam-diam. Pelan-pelan. Hari-hariku diisi dengan pekerjaan rumah yang tak diinginkan orang lain. Menyiram tanaman yang sudah hampir mati di pekarangan belakang. Membersihkan gudang yang penuh sarang laba-laba. Merawat anjing tua yang bahkan sudah dilupakan namanya. Semua kulakukan tanpa mengeluh. Bukan untuk mereka, tapi untuk menjadikan tempat ini milikku. Paling tidak secara batin. Lalu, pada suatu siang yang lengang, aku membuka dus tua peninggalan ayahku. Isinya, sebuah laptop tua yang sudah berdebu, dan beberapa buku catatan lusuh berisi tulisan tangan. Aku ingat, ayah pernah mencoba bisnis kecil-kecilan dulu. Dia pernah berkata, selama kita punya ilmu, kita tidak benar-benar miskin. Kupeluk buku itu erat-erat, seolah sedang menggenggam tangan ayah dari dalam tanah. Aku mulai membaca. Malam-malamku kembali hidup. Tapi kali ini bukan untuk menangis, melainkan belajar. Tentang perdagangan online, tentang bagaimana menjual kerajinan lokal, tentang marketplace, SEO, dan bahkan cara mendesain kemasan sederhana. Aku tak punya modal, tapi aku punya waktu. Dan diam-diam, aku juga punya semangat yang tak mereka lihat. Hingga suatu hari, aku memberanikan diri menemui salah satu tetangga lama kami di desa, Bu Nani, yang dulu membuat kerajinan tangan dari batok kelapa. Aku memohon padanya agar mau bekerja sama denganku. Kupesan 10 buah hiasan dinding. Kubayar dengan uang hasil menjual kalung peninggalan ayah. Kalau ini gagal, pikirku sambil tersenyum pahit. Setidaknya aku gagal karena mencoba. Tiap malam, aku menyelipkan waktu di sela-sela membersihkan rumah untuk memotret produk, mengedit foto, dan membuat deskripsi jualan. Laptop tuaku panas. Koneksi internet seadanya dari ponsel yang kusembunyikan di balik bantal. Tapi aku teruskan. 1 minggu, belum ada pesanan. 2 minggu, hanya 1 orang bertanya. Bulan kedua, ada 5 orang membeli. Itu pun setelah aku mengirimkan pesan pribadi ke beberapa akun komunitas online, menawarkan barang seperti orang kelaparan menawarkan sepotong roti. Dan di saat aku mulai merasa lelah, ada 1 pesanan masuk dari kota besar. Jumlahnya besar. 100 buah. Untuk souvenir acara perusahaan. Tanganku gemetar. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Pesanan ini bisa jadi titik balikku. Tapi bagaimana aku bisa produksi sebanyak itu? Aku menghubungi Bu Nani, memohon padanya untuk mengumpulkan pengrajin lain di desanya. Aku kirimkan uang muka. Untungnya, mereka percaya. Mereka bahkan merasa senang karena ada peluang baru. Aku urus semua. Pengemasan, pengiriman,
komunikasi dengan pembeli. Semua kulakukan diam-diam, dari kamar kecil belakang dapur, saat semua orang di rumah sudah tidur. Tapi kehidupan di rumah Reza tak berubah, bahkan makin buruk. Suatu malam, aku menemukan amplop coklat jatuh dari jaket Reza yang tergantung. Tanpa berniat mengintip, amplop itu terbuka sendiri saat kuangkat. Isinya, fotokopi akta tanah dan surat investasi. Semuanya atas nama Reza dan seorang perempuan lain. Perempuan yang tak ku kenal. Aku merasa dadaku ditusuk. Tapi aku tidak bodoh. Aku tahu apa artinya ini. Aku bukan istri. Aku bukan keluarga. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya alat. Alat yang mereka butuhkan saat itu. Sekarang, mereka bahkan tidak lagi berpura-pura. Keesokan harinya, aku dipanggil oleh ibu mertua ke ruang tamu. Di sana sudah ada Reza. Wajahnya datar. Seperti biasa. Kami ingin kamu jangan ikut campur urusan keluarga kami, kata ibu mertua dengan suara dingin. Dan jangan terlalu berharap kamu akan mendapat warisan atau hak apapun dari keluarga ini. Aku hanya menatap mereka. Lalu aku tersenyum. Senyum kecil yang tak mereka mengerti. Baik, jawabku singkat. Mereka mengira aku menyerah. Tapi yang mereka tak tahu, bisnis kecilku kini mulai tumbuh. Aku tak hanya menjual kerajinan tangan. Aku mulai menerima permintaan desain kemasan untuk UMKM. Lalu mulai belajar digital marketing. Dari hanya 5 pesanan sebulan, kini bisa 30. Dari satu pengrajin, menjadi 5 kelompok. Aku mulai punya penghasilan tetap. Bahkan diam-diam membuka rekening atas namaku sendiri. Kuputuskan untuk tidak menggunakan 1 rupiah pun dari uang Reza. Semua kebutuhan pribadi, kubeli dari hasil kerjaku sendiri. Hingga akhirnya datang malam itu. Malam di mana aku tak tahan lagi. Reza pulang dalam keadaan mabuk. Dan entah karena apa, dia mulai mengamuk. Membanting gelas, merobek beberapa dokumen di ruang tamu, dan akhirnya, mendorongku hingga terjatuh di depan tangga. Ibu mertuaku datang. Tapi bukan untuk menolongku. Kamu pasti memancing emosi Reza. Kamu memang pembawa sial, katanya sambil menatapku dengan jijik. Darah mengalir dari pelipisku. Tapi aku tak merasa sakit. Yang terasa hanya, cukup. Semua sudah cukup. Malam itu juga aku mengemas barang. Hanya 1 koper kecil. Laptop tua, beberapa baju, dan buku catatan ayah. Reza melihatku dari atas tangga. Mau kemana? Kamu pikir kamu bisa bertahan hidup tanpa kami? Aku menatapnya. Kali ini tanpa takut. Tanpa air mata. Justru karena kalian, aku bisa bertahan. Aku melangkah keluar rumah itu. Tanpa menoleh. Aku tak membawa apapun dari mereka. Tapi aku membawa sesuatu yang lebih kuat. Harga diriku. Malam itu, hujan turun deras. Tapi aku tetap berjalan kaki menyusuri jalan desa, menuju tempat sewa kecil dekat terminal. Di sana, aku mulai hidup baru. Dan saat aku membuka laptop dan mengecek email, aku melihatnya, sebuah pesan dari salah satu pemilik perusahaan sosial berskala nasional. Mereka tertarik dengan program pelatihan UMKM yang pernah kuposting di blog. Mereka ingin bertemu, ingin bekerja sama. Aku memejamkan mata. Menggenggam erat koperku. Aku tahu, ini baru permulaan. Pagi harinya, aku berdiri di depan gedung sederhana tempat lembaga sosial itu berkantor. Bukan bangunan megah, tapi atmosfernya terasa hangat. Di dalamnya, kulihat orang-orang muda penuh semangat, duduk di balik meja dengan laptop terbuka dan papan tulis yang penuh dengan coretan ide. Namaku dipanggil. Aku dipersilakan masuk ke ruang rapat kecil. Di sana, seorang perempuan berhijab, kira-kira seumuranku, menyambutku dengan senyum tulus. Hai, Mbak Alia, saya Rini. Kami sangat terkesan dengan kegiatanmu. Blogmu, jujur saja, kami sampai menangis waktu baca cerita tentang perjuangan para pengrajin itu. Aku hanya bisa tersenyum gugup. Jantungku berdetak kencang. Ini pertama kalinya aku dihargai, sebagai diriku sendiri. Rini melanjutkan,
Kami ingin mengundang Mbak Alia untuk jadi fasilitator pelatihan digital untuk para perempuan desa. Program ini akan dibiayai sponsor. Kami hanya butuh satu hal, komitmen Mbak untuk terus menyuarakan semangat pemberdayaan. Tiba-tiba, mataku panas. Aku menggigit bibir bawahku. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang pengakuan. Sesuatu yang selama ini kucari-cari di rumah megah itu, tapi tak pernah kutemukan. Tentu, saya bersedia. Jawabku sambil menahan air mata. Hari-hari setelah itu berubah total. Aku tak lagi bekerja di balik pintu gelap. Aku berdiri di depan orang-orang. Mendampingi. Membangun. Aku keliling desa-desa, mengenalkan marketplace, cara membuat foto produk yang menarik, sampai memfasilitasi pengajuan izin usaha. Aku menyusun modul pelatihan dan mendirikan platform digital kecil untuk menampung produk lokal yang dijual secara kolektif. Yang dulu hanya ruang kecil tempat aku menangis, kini berubah menjadi kantor pertamaku. Kamar sewa itu kupenuhi dengan dus-dus produk, papan perencanaan, dan buku-buku motivasi. Dalam waktu setahun, aku berhasil memberdayakan lebih dari 100 perempuan desa. Mereka bukan hanya ibu rumah tangga. Mereka adalah pengusaha kecil yang sekarang mulai percaya pada kemampuannya sendiri. Namaku mulai diperbincangkan di komunitas. Sebuah media nasional mengangkat kisahku. Dan tak lama setelah itu, aku diundang ke seminar kewirausahaan perempuan di Jakarta. Aku naik pesawat untuk pertama kalinya. Duduk di kelas ekonomi, mengenakan setelan sederhana, tapi dengan kepala tegak. Di atas panggung, aku menceritakan kisahku, tentang bagaimana aku, seorang perempuan miskin yang tak dianggap, bisa bertahan dan membangun kekuatan sendiri. Di bawah cahaya lampu, aku melihat penonton terdiam. Beberapa mengusap mata, beberapa berdiri dan bertepuk tangan. Setelah acara usai, seseorang menghampiriku, seorang lelaki parubaya, mengenakan jas biru gelap dan dasi merah marun. Mbak Alia, saya Arya, dari Karya Inovatif Group. Kami sedang mencari sosok inspiratif untuk menjadi brand ambassador sekaligus mentor di program pemberdayaan perempuan. Boleh saya ajak bicara lebih lanjut? Aku mengangguk. Dalam hati, aku tertegun. Semua ini terasa terlalu cepat. Tapi kurasa, memang inilah waktunya. Dalam 2 tahun, aku membentuk startup sosial bernama Bersama Tumbuh. Kupatenkan namanya, kudaftarkan perusahaannya, dan kurancang aplikasinya dengan tim kecil dari relawan IT. Kami membuka kerjasama dengan koperasi desa dan BUMDes. Kini, tak hanya kerajinan tangan, tapi juga makanan ringan, pakaian lokal, dan produk pertanian mulai kami pasarkan secara nasional. Aku bahkan mendapat penghargaan dari kementerian. Suatu sore, saat aku sedang mengecek laporan keuangan di kantor kecilku yang kini sudah memiliki 5 staf, pintu diketuk. "Permisi, Mbak Alia, ada tamu," kata salah satu stafku. Aku mengangguk. "Siapa?" Staf itu tampak ragu. "Orang dari desa," katanya penting. "Tapi, Mbak harus lihat sendiri." Saat aku berjalan keluar ke ruang depan, langkahku terhenti. Di sana, berdiri ibu mertua. Dan, Reza. Keduanya tampak berbeda. Tidak lagi gagah. Reza tak mengenakan jas mahal. Matanya sayu, wajahnya kuyu. Dan ibu mertuaku, mengenakan jilbab lusuh dan sepatu yang tampak kebesaran. "Alia," suara ibu mertua lirih. Kami ingin bicara." Aku duduk di hadapan mereka. Tidak karena ingin memberi maaf, tapi karena aku berhak tahu kenapa mereka datang. "Kami jatuh bangkrut," kata Reza akhirnya. "Bisnis keluarga gagal total. Ayah menjual semua aset. Kami bahkan sekarang menumpang di rumah saudara. Dan kami dengar, kamu sekarang berhasil." Potongku. "Tenang. Iya, aku berhasil." Mereka tertunduk. "Kami ingin kerjasama. Kami tahu kamu punya jaringan. Kami punya pengalaman. Mungkin kita bisa membangun ulang bersama-sama. Demi kebaikan semua." Aku terdiam.
Lama, kupandangi wajah mereka. Orang-orang yang dulu menganggapku tak pantas bahkan untuk duduk di ruang tamu. Kini mereka duduk di kantorku, meminta bantuan. Hatiku tidak sepenuhnya keras. Tapi aku juga tak sebodoh dulu. Aku tak akan mengulurkan tangan hanya karena belas kasihan. Aku ingin menunjukkan bahwa aku punya kendali. Maaf, ucapku pelan. Kami tidak menerima kerjasama yang berasal dari niat mendompleng nama. Kami hanya bekerja dengan pihak yang mau belajar dari bawah, seperti aku dulu. Ibu mertuaku menggenggam tanganku. Tangannya gemetar. Alia, kamu tidak tahu, rasanya jatuh sedalam ini. Aku menatapnya. Saya tahu, Bu. Justru karena saya pernah di bawah, saya belajar tidak meremehkan siapapun. Aku bangkit dari kursi, memandang mereka berdua, lalu berkata dengan tenang, silakan hubungi tim pelatihan kami jika Ibu dan Reza mau ikut pelatihan dari dasar. Seperti yang dilakukan semua peserta kami. Kalau Ibu mau mulai dari situ, pintu saya terbuka. Reza tertunduk. Ibu mertuaku mengangguk pelan. Mereka pamit dengan langkah berat. Aku menatap punggung mereka hingga menghilang dari balik pintu kaca. Dalam hatiku, tak ada dendam. Hanya sebuah kelegaan. Karena akhirnya, aku tak lagi berada di bawah bayang-bayang siapapun. Aku berjalan ke jendela. Di luar, matahari mulai tenggelam. Tapi di dadaku, cahaya itu baru saja benar-benar terbit. Beberapa hari setelah pertemuan itu, sebuah surat resmi datang ke kantorku. Amplop putih, cap notaris, dan nama Reza tertera di pojok kiri atas. Surat itu berisi gugatan perceraian. Tidak ada surat permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya selembar kertas yang menyatakan bahwa Reza ingin mengakhiri pernikahan yang tak pernah benar-benar dia akui sejak awal. Aku tertawa kecil saat membacanya. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya, mereka melakukan apa yang dulu sangat kuharapkan, melepaskanku. Aku tak perlu hadir di pengadilan. Karena status kami sudah lebih dari cukup untuk diproses dengan cepat. Beberapa minggu kemudian, surat cerai resmi datang. Tak ada yang berubah secara teknis. Karena sejak dulu, aku memang sendirian. Tapi secara batin, aku merasa baru saja dibebaskan. Namun, tak lama setelah itu, telepon kantorku berdering. Kali ini dari seseorang yang tak kuduga. Alia? Ini Sarah, istri muda ayah Reza. Aku terdiam beberapa saat. Nama itu samar. Tapi aku ingat. Dulu sempat beredar kabar bahwa Pak Herman menikah lagi diam-diam. Seorang perempuan muda yang tak pernah muncul di rumah utama. Ada apa? Tanyaku pelan. Aku tahu ini mendadak. Tapi, aku butuh bantuanmu. Bukan untuk mereka. Tapi untuk anakku. Aku ragu. Tapi ada ketulusan dalam suaranya yang membuatku tak segera menolak. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Sarah datang dengan seorang anak laki-laki usia 5 tahun. Wajahnya mirip Reza. Tapi matanya, ada ketakutan yang sulit dijelaskan. Setelah perusahaan keluarga bangkrut, semua aset dibekukan. Termasuk rumah kami. Sekarang aku tinggal di kontrakan kecil. Pak Herman menghilang. Katanya kabur ke luar negeri bawa uang investor. Aku mengangguk. Tidak terkejut. Reza? Dia tak mengakui anak ini. Bahkan menyebutku perempuan murahan yang cari uang lewat anak. Aku menggenggam tangan Sarah. Kali ini bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu, rasa ditinggalkan itu seperti apa. Kalau kamu butuh pekerjaan, aku bisa bantu, kataku. Matanya membelalak. Kamu, yakin? Bahkan setelah semua yang keluarga mereka lakukan padamu. Aku mengangguk. Aku tidak menolong Reza. Aku menolong perempuan yang pernah jatuh seperti aku. Hari itu juga, Sarah kubawa ke kantor. Dia kutempatkan di divisi kreatif untuk bantu mengatur desain produk kerajinan. Dia belajar cepat. Dan yang paling menyentuh, dia membawa serta para janda muda dari kompleks kontrakannya untuk ikut bergabung sebagai pengrajin. Perusahaanku tumbuh lebih cepat dari yang kuduga. Dari 5 staf, kini menjadi 30.
Kami menyewa ruang baru, lebih besar, di tengah kota. Bersama tumbuh, tak lagi sekadar nama, ia jadi gerakan sosial yang sesungguhnya. Aku tampil di media nasional, jadi pembicara di universitas, bahkan sempat masuk dalam daftar perempuan inspiratif tahun ini. Namun, dunia selalu menyukai ironi. Sebuah undangan datang ke mejaku. Undangan pernikahan. Nama mempelai pria, Reza. Nama mempelai wanita, anak salah satu konglomerat baru yang sedang naik daun. Aku hanya menatap kertas itu. Sebuah undangan berlapis emas, dengan pita merah dan parfum mahal. Seolah-olah ingin menegaskan bahwa ini bukan sekadar pernikahan, tapi pamer kemenangan. Tertulis juga, dress code, elegan, formal. Lokasi, ballroom hotel bintang 5. Aku tahu ini bukan undangan biasa. Ini sindiran. Ini tantangan. Mereka ingin aku datang, melihat dari kejauhan, dan sadar bahwa aku tetap bukan siapa-siapa. Aku diam, tak langsung memberi jawaban. Tapi seminggu kemudian, aku menerima telepon dari pihak hotel. Mereka memintaku menjadi pembicara tamu dalam seminar UMKM nasional, yang akan digelar di ballroom yang sama, 1 hari sebelum pernikahan Reza berlangsung. Aku tertawa pelan. Tuhan benar-benar tahu cara membalikkan cerita. Hari seminar pun tiba. Aku mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Tidak glamor, tapi penuh percaya diri. Aku berdiri di panggung yang sama, di ruangan yang sama, tempat Reza akan menikah esok hari. Di depanku, ratusan peserta seminar mencatat setiap kata yang kuucapkan. Saat acara selesai, aku berjalan melewati lobi hotel. Dan di sana, Reza berdiri. Dia menatapku seperti melihat hantu dari masa lalu. Tapi aku tersenyum, menunduk sopan, dan berjalan melewatinya tanpa satu kata pun. Keesokan harinya, undangan pernikahan Reza berlangsung. Aku tidak datang. Tapi ada seseorang yang datang membawa kabar. Salah satu mantan staf di rumah lama mengirimiku pesan. Mbak Alia, mereka mengira Mbak akan datang. Ibu Reza bahkan menyiapkan satu meja khusus di barisan depan. Tapi ketika Mbak tidak muncul, wajah mereka seperti tertampar. Aku membaca pesan itu sambil menikmati teh hangat di balkon kantor baruku, menghadap ke kota yang mulai gemerlap oleh lampu sore. Aku tidak membalas pesan itu. Tak perlu, karena hari itu aku sadar. Aku tidak lagi ada di cerita mereka. Aku sudah menulis kisahku sendiri. Dan meski dulu aku pergi dengan satu koper kecil dan tawa sinis mereka di belakang punggungku, kini aku tahu, saat aku pergi, mereka pikir aku akan hancur. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Saat aku pergi, mereka tertawa. Tapi kini, aku yang tertawa terakhir. Tawa yang bukan datang dari dendam, tapi dari kemenangan yang kutanam sendiri, kukawal sendiri, kutumbuhkan dari luka yang tak pernah orang tahu seberapa dalamnya. 3 tahun sejak hari pernikahan yang mereka pikir akan menyempurnakan kebanggaan keluarga, dunia justru berbalik arah. Nama Reza mulai menghilang dari daftar pebisnis muda yang dulu dielu-elukan. Investasi yang dia bangun bersama istri barunya terbukti hanya glamor di permukaan. Mereka membeli properti besar, memamerkan kemewahan, tapi tak pernah menciptakan fondasi yang kuat. Sementara aku, tetap pada jalurku, pelan tapi stabil. Aku menolak semua tawaran cepat kaya dari investor yang hanya ingin numpang nama. Fokusku tetap pada akar, perempuan desa, UMKM, komunitas kecil yang butuh jembatan menuju pasar besar. Bersama Tumbuh, kini telah menjadi platform nasional. Kami punya cabang di 7 kota, menggandeng lebih dari 800 pengrajin dan pelaku usaha mikro. Bahkan aku diminta duduk di kursi penasihat kementerian untuk program digitalisasi perempuan pedesaan. Aku tak lagi tinggal di kamar sempit. Kini, aku punya apartemen sendiri, sederhana tapi hangat. Halaman belakangnya penuh pot-pot kecil berisi tanaman herbal, dan dinding ruang tengah dipenuhi foto-foto pengrajin dari berbagai daerah yang pernah kami bantu. Suatu malam, saat aku baru selesai memberi pelatihan daring, asistanku masuk ruang kerja dan menyodorkan sebuah undangan berwarna hitam keemasan. Logo penyelenggara terukir timbul,
Forbes Woman of the Year. Aku dinominasikan sebagai salah satu dari 5 perempuan paling berpengaruh tahun ini. Bukan karena kekayaan, tapi karena dampak. Malam penganugerahan itu datang. Aku berdiri di balik panggung besar, mengenakan gaun abu-abu lembut hasil buatan salah satu pengrajin binaanku dari Pekalongan. Rambutku disanggul rapi, make up tipis, dan di dadaku tersemat bros kecil bergambar tangan menggenggam akar, logo perusahaanku. Namaku dipanggil. Aku berjalan perlahan menuju panggung. Tepuk tangan bergemuruh. Lampu sorot menyala. Kamera dari berbagai media menyorot wajahku. Aku berdiri di depan mikrofon. Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa kecil. Beberapa tahun lalu, ucapku membuka pidato. Aku hanyalah perempuan miskin yang bahkan tak dianggap layak duduk di meja makan. Tapi hari ini, aku di sini bukan untuk membalas. Aku di sini karena aku percaya, perempuan tak seharusnya dinilai dari apa yang dia miliki, tapi dari apa yang dia perjuangkan. Tepuk tangan membahana. Aku memandang barisan tamu undangan. Di barisan kiri, mataku tertumbuk pada wajah yang tak asing. Zah. Dia duduk di antara para tamu, tak lagi berdasi mahal. Wajahnya tirus, matanya sayu. Di sampingnya, kosong. Tak ada lagi sorotan bangga. Tak ada lagi pendamping yang dulu selalu dipamerkan. Ia bertepuk tangan, tapi lambat. Dan ketika mata kami bertemu, dia menunduk. Setelah acara selesai, banyak yang ingin foto. Wartawan, peserta, bahkan para pejabat. Tapi saat semua mulai bubar, aku berjalan ke arah pintu belakang. Dan di sana, Reza berdiri menungguku. Alia. Aku berhenti, tapi tak bicara. Selamat, katanya pelan. Aku tahu kamu pasti marah. Tapi aku ingin bilang satu hal. Aku menatapnya. Wajah itu, yang dulu selalu menatapku seperti aku tak punya nilai, kini berubah menjadi wajah seseorang yang kalah. Aku bukan marah, Reza. Jawabku tenang. Aku hanya belajar untuk tidak berharap dari orang yang tak pernah menganggapku manusia. Dia terdiam. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Aku hancur. Alia. Semua hilang. Bahkan istri baruku pergi. Dan sekarang, semua orang menjauhiku. Aku menarik napas. Mungkin karena akhirnya mereka melihat siapa dirimu sebenarnya. Dia tersenyum pahit. Aku iri padamu. Kamu bangkit. Sendirian. Aku pikir kamu akan hancur waktu keluar dari rumah itu. Aku memang hancur, jawabku. Tapi aku memilih untuk tidak tetap di sana. Kami terdiam cukup lama. Lalu aku melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar menjauh, aku menoleh. Terima kasih, Reza. Karena kalau bukan karena perlakuan kalian, mungkin aku tak akan jadi perempuan sekuat ini. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke desa tempat aku dulu tinggal bersama ibu. Rumah kayu tua itu masih berdiri. Tapi kini, aku membelinya kembali dari pemilik baru, lalu merenovasinya tanpa mengubah bentuk dasarnya. Di dalamnya, aku bangun rumah singgah untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga. Sebuah tempat aman, tempat mereka bisa tinggal sementara, belajar, dan mulai lagi dari awal seperti aku dulu. Di tembok ruang tamu, kutempelkan foto ibuku. Ibu, akhirnya aku bisa pulang. Bukan karena dikasihani, tapi karena aku bisa membela diri. Sore itu, aku berdiri di depan halaman rumah. Anak-anak berlari di kejauhan. Suara tawa mereka mengisi udara. Di tanganku, sebuah buku catatan lama milik ayah yang sudah pudar tintanya, tapi masih utuh jiwanya. Aku membuka halaman terakhir dan menulis satu kalimat. Aku dinikahi karena miskin. Tapi saat aku kaya, semua orang berlutut padaku. Bukan karena aku ingin mereka sujud, tapi karena akhirnya mereka tahu, perempuan yang mereka anggap tak bernilai itu,